Halo semuanya, jadi sebelum kita beranjak ke fungsi bantu statistik yang ada di Tantenium Channel, kita lihat ada persegi di sana ya. Nah, persegi ini namanya sel. Sel apa? Sel I15. Kok bisa sih? Lihat, di atas I dan di sebelah kiri ada 15. Sehingga nanti sampai belakang kalian tidak bingung mana namanya sel. Ada sel L4, H4, dan lain sebagainya. Begitu caranya. Hai semuanya. Jadi, kali ini Tantenium Channel akan membahas mengenai fungsi bantu statistik pada Microsoft Excel. Nah, ini akan berkaitan dengan nama-nama siswa dan nilai mapelnya. Di sini saya contohkan ada 4 mapel ya, Matematika, Bahasa Indonesia, Inggris, dan IPA. Nanti yang kita akan bahas adalah jumlah nilai yang biasa kita menggunakan rumus sum, lalu kemudian rata-rata average, nilai terendah min, nilai tertinggi max, nilai akhir dan kelulusan menggunakan if. Jadi nilai akhir dan kelulusan ini akan bergantung dengan parameter yang sudah saya buat di sini, yakni jumlah nilai yang bergantung dengan nilai akhirnya nanti dan kelulusannya. Jika jumlah nilai lebih besar dari 300, nanti nilai akhirnya A atau lulus. Lalu, jika jumlah nilainya di antara 280 sampai 299, nilai akhirnya B, kelulusannya lulus. Tetapi, jika jumlah nilainya kurang dari 280, nilainya C dan kelulusannya adalah tidak lulus. Oke, kita mulai ya. Pertama, dengan jumlah nilai dari keempat mapel ini. Saya besarin ya biar lebih kelihatan lagi. Nah, oke. Rumusnya adalah sama dengan, kita klik sama dengan sum, kurung buka, dan kita blok dari nilai matematika sampai IPA. Lalu kemudian klik enter. Nah, untuk memudahkan dan mempercepat pekerjaan, kita tarik ini ya, yang di ujung kanan itu kan ada titik gitu ya, warna hijau itu kelihatan. Kita tarik ke bawah, tarik terus. Nah, terus lepas. Akhirnya dia mengcopy rumus yang awal. Mudah bukan? Nah, sekarang kita akan masuk ke rata-rata. Rata-rata itu menggunakan average. Biasakan dengan sama dengan average, kurung buka. Lalu kemudian kita klik dari nilai yang awal 75 ke 80. Klik lalu enter, dan untuk mempercepat pekerjaan kita tarik ya seperti tadi sehingga mengcopy rumus dan hasilnya akhirnya kelihatan. Oke. Dan sekarang kita menggunakan min. Untuk min sama dengan min, kita tarik nilai tadi dari 75 sampai 80, kita blok, klik, kemudian enter. Keluar angka 75, yakni paling rendah nih matematika dan bahasa Inggris. Tapi kita tetap harus pakai rumus. Ya, kita tarik ya. Kita tarik ke bawah untuk mengcopy rumus tersebut ke seluruh sel-selnya ya. Oke, ya. Selanjutnya yakni nilai tertinggi. Untuk nilai tertinggi menggunakan rumus max. Sama dengan max, MAX, kurung buka, kita blok dari nilai matematika sampai IPA-nya si Ahmad. Oke. Dan kita copy nilainya dari atas sampai ke bawah. Oke, jadinya ini untuk mempercepat pekerjaan. Selanjutnya, if nilai akhir dan kelulusan akan bergantung dengan parameter yang sudah saya buat tadi, yang bagian bawah. Ini menggunakan rumus if. Contohnya adalah, kita lihat sama dengan if jumlah nilai ya, jumlah nilainya itu kita klik di 310, jumlah nilainya si Ahmad ya. Nah, kalau ada kesalahan seperti ini, berarti ada yang salah nih nulis rumusnya. Seharusnya sama dengan if kurung buka. Jadi tadi belum kurung buka ya. Kurung buka, blok di jumlah nilainya yakni H4, lalu kemudian
lebih besar sama dengan 300, lihat parameter di bawah, maka itu koma, nilainya A. Jangan lupa menggunakan koma ya, koma, 2 koma di atas, apostrof. Kemudian ini ada koma, if ya, kurung buka. Kita lihat ada logical test. Untuk nilai B itu kan ada rentang antara 280 sampai 299, sehingga kita menggunakan rumus AND. AND. Nah, kita tulis AND, kurung buka, lalu kemudian logical satunya adalah jumlah nilai tadi di H4 ya, sel H4, lalu kemudian lebih besar sama dengan 280, maka atau koma, kita blok lagi nilainya H4 tadi lebih kecil sama dengan 299 ya. Jadi seperti ini, diingat-ingat, jangan lupa dikurung tutup, koma, kita tulis koma lagi, maka koma itu maka ya, nilainya B. Untuk B kita kasih petik 2 di atas, kita kasih lanjutannya untuk nilai C, sehingga tambahkan koma ya, nilai C. Kenapa kita nulisnya nilai C aja? Karena jika si Ahmad nilainya itu tidak ada rentang di poin A ya, atau di poin B, maka otomatis sistemnya akan membaca nilainya sebagai C gitu ya. Setelah ini kita kurung tutup, lalu kita klik enter. Nah, kalau kita lihat notif seperti ini, we found a typo, kita klik yes aja. Oke. Lalu kemudian kita klik ke bawah untuk mengcopy rumus dan mempercepat pekerjaan. Nah, dilihat ternyata ada yang tidak lulus. Jadi rentangnya itu kurang dari 280. Nah, oke. Lalu kita contohkan lagi salah input ya, nilai mapel. Saya tulis tadi 80, ternyata saya salah input nih, tulis 60. Nah, otomatis nilai akhirnya akan berubah menjadi C karena rentangnya tidak sesuai dengan poin. Nah, sekarang kita ngomongin kelulusan. Ini juga menggunakan rumus if, yakni bergantung dengan nilai akhir, tetap ya dengan parameter di bawah. Ini saya besarkan. Sama dengan if logical testnya adalah apa tadi? A, oke. Yakni di L4 ya, di sel L4. Sama dengan, jangan lupa petik 2 di atas A atau nilainya A, maka lulus. Nah, oh ya, jangan lupa tanda petik 2 nya. Oke, lulus. If L4 atau sel L4, tapi jangan lupa pakai kurung buka. If kurung buka sel L4 nya, karena nggak kelihatan, kita tulis aja nggak apa-apa. Kita ketik L4 sama dengan B. Oh iya, tidak boleh langsung B, tapi harus ada tanda petik 2, tanda petik 2 B. Oke. Maka lulus. Jadi tadi udah diberikan parameternya ya. Dan jangan lupa tanda petik 2 lulus. Tanda petik 2 kembali, maka
if L4 kurung buka L4 sama dengan C. Maka tanda petik 2 tidak lulus. Tanda petik 2 lagi. Lalu kemudian kita tutup dengan kurung tutup. Kita klik enter. Dan ternyata ada problem nih with this formula. Formula itu rumus. Kita klik OK biar tahu mana yang salah, ya. Oke. Oh, ternyata yang salah di bagian C. Apa itu? Belum memakai tanda petik 2. Sehingga kita taruh ya, kita tulis tanda petik 2. C tanda petik 2 lagi. Kita OK, lalu kemudian yes. Nah, langsung deh ketemu lulus. Untuk mempercepat pekerjaan, kita klik ke bawah untuk mengcopy rumus itu. Akhirnya kelihatan ada yang lulus, tidak lulus, ya. Yang tidak lulus yakni C. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan this is the question time. Jelaskan fungsi bantu statistik dari sum, average, max, min, dan if. Silahkan berikan jawaban kalian di kolom komentar di bawah video ini. Jangan lupa untuk mengikuti terus channel ini agar lebih bermanfaat. Have a nice day everyone.